Assalamualaikum, halo teman-teman sahabat Gizi. Balik lagi nih sama kita. Aku Putri Wulan dan Kak Fitriani yang hari ini akan bahas mengenai snacking time. Nah, di sini siapa sih yang gak suka ngemil? Pasti semua orang suka ngemil ya. Tapi kalian tahu gak sih ngemil yang baik itu kayak gimana? Semuanya akan kita bahas di sini. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang merasa asing dengan istilah snacking time. Apa sih snacking time itu? Nah, snacking time atau biasa kita sebut dengan ngemil adalah kegiatan makan di luar makan utama atau di antara makan utama. Tapi sayangnya masih ada nih yang beranggapan negatif bahwa snacking time ini sebagai pemicu obesitas. Jadi sebenarnya boleh nggak sih snacking time itu? Nah, sebenarnya ngemil itu boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh banget pastinya. Tapi teman-teman harus memperhatikan yang namanya prinsip keseimbangan kalori, di mana asupan yang masuk atau kalori yang masuk harus sesuai dengan kalori yang dikeluarkan. Kalori yang masuk itu bisa berasal dari asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalori bisa dikeluarkan melalui aktivitas fisik, olahraga, atau kegiatan yang biasa teman-teman lakukan. Nah, terus kenapa sih ngemil itu sering dipandang negatif sebagai pemicu obesitas? Jawabannya adalah karena kebanyakan orang ngemil itu tidak memperhatikan jumlah, jadwal, dan porsinya. Sehingga prinsip keseimbangan kalori tadi nggak berjalan nih. Malah yang ada adalah kalori surplus, di mana asupan lebih besar dibandingkan kalori yang harus dikeluarkan. Itu tuh yang bisa menjadi penyebab obesitas. Nah, kalau begitu sebenarnya dalam sehari kita harus makan berapa kali sih? Oke, dalam sehari itu dibagi menjadi beberapa waktu makan, terutama makan utama itu terdiri dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kapan nih snacking time bisa dilakukan? Biasanya snacking time ini dilakukan di antara waktu makan pagi dan makan siang, yaitu pukul 10 pagi, dan di antara makan siang dan makan malam, yaitu pukul 15. Snacking time yaitu yang pertama morning snacking. Ngemil pagi memiliki manfaat untuk menjaga rasa kenyang sampai waktu makan berikutnya dengan nafsu makan yang cukup dan terhindari. Makanan yang dipilih yaitu makanan dengan rendah kalori serta mudah dicerna, seperti buah-buahan, pisang, jeruk, atau apel. Makan buah di pagi hari bisa menambah konsumsi buah harianmu. Kedua, yaitu afternoon snacking. Afternoon snacking ini memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya overconsumption. Yang ketiga, yaitu night snacking. Boleh nggak sih makan malam-malam? Jawabannya boleh, tetapi kita harus hati-hati ya, konsumsinya jangan sampai berlebihan karena malam ini lebih identik dengan namanya overeating. Nah, pilihlah makanan sesuai dengan kebutuhan serta mudah dicerna. Salah satunya yaitu ada buah-buahan, susu, dan yogurt. Nah, teman-teman, tapi jangan lupa ya, baik itu makan utama atau ngemil itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai konsumsinya berlebihan sehingga terjadi kelebihan kalori. Nah, itu menjadi salah satu faktor dari penyebab terjadinya obesitas. Nih, ngomong-ngomong, kalau misalkan snacking time ini mempunyai manfaat gak sih buat tubuh kita? Nah, snacking time atau ngemil itu sebenarnya punya manfaat gak sih buat tubuh kita? Jawabannya adalah pastinya punya. Apa aja manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah bisa mencegah kita makan berlebihan. Ngemil atau snacking time bisa membuat kita tidak terlalu lapar pada saat jam makan utama tiba, sehingga kita tidak makan berlebihan. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, manfaat yang satu ini bisa banget dirasain sama pasien diabetes, karena biasanya pasien diabetes dianjurkan untuk makan dalam porsi kecil namun frekuensinya sering. Salah satunya diberikan dalam bentuk snack. Tujuannya agar kadar gula darah tetap stabil dan tidak terjadi penurunan kadar gula darah yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bisa membuat mood menjadi lebih baik dan menjadi brain booster. Nah, pada saat kita ngemil, itu kan kita ada aktivitas mengunyah, di mana aktivitas mengunyah ini dapat membuat saraf-saraf di otak ini menjadi lebih aktif.
dan bisa membuat mood menjadi lebih baik. Selain itu, ngemil juga bisa menjadi brain booster, terutama apabila kita ngemil makanan-makanan yang tinggi akan protein. Karena protein itu kan mengandung yang namanya asam amino, di mana asam amino ini dapat meningkatkan produksi neurotransmitter yang dapat membuat konsentrasi kita lebih meningkat. Nah, terus gimana sih caranya ngemil yang sehat bagi tubuh? Banyak nih orang yang beranggapan negatif mengenai ngemil atau snacking time itu sebagai faktor terjadinya obesitas. Orang Indonesia masih kurang tepat nih dalam memilih snack, lebih memilih snack dengan tinggi kalori, lemak, dan natrium. Contohnya gorengan, ciki, keripik, dan lain sebagainya. Nah, itu jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan resiko penyakit degeneratif serta terjadinya obesitas. Sebetulnya hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi negara lain pun juga mengalami seperti itu. Nah, menurut hasil penelitian yang berjudul Snack Habit Report Indonesia yang dilakukan oleh Mondelez Indonesia, bahwa rata-rata 1 dari 3 orang Indonesia termasuk dalam kategori heavy snacker. Apa sih heavy snacker itu? Heavy snacker adalah kebiasaan seseorang yang mengonsumsi camilan dalam jumlah besar atau dalam porsi yang besar. Nah, buat teman-teman yang suka konsumsi makanan dalam kemasan atau camilan, itu perlu banget untuk membaca nutrition fact atau informasi gizinya terlebih dahulu. Mengapa? Supaya kita tahu jumlah kalorinya serta kita bisa menyesuaikan porsinya dengan kebutuhan kita. Cara untuk membaca dari nutrition. Berikut contoh informasi nilai gizi dari makanan kemasan dengan berat bersih 68 gram. Jumlah sajian per kemasan ini kurang lebih 3,5 sajian. Takarannya yaitu 20 gram per sajian. Nah, di sini terdapat energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, gula, dan natrium. Ini merupakan kandungan dalam persajian, bukan per kemasan. Di sebelah kanan terdapat angka kebutuhan gizi, di mana ini merupakan kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan gizi sehari. Bagaimana kita mengetahui kandungan gizi dari snack sehat? Nah, snack sehat yang bisa kita konsumsi salah satunya adalah buah-buahan. Buah-buahan ini mengandung kalori yang tidak begitu tinggi daripada ciki atau keripik. Kita dapat mengetahui kandungan gizi dari buah-buahan itu melalui tabel komposisi pangan Indonesia. Nah, contohnya yaitu pisang. 1 buah pisang atau 100 gram pisang itu mengandung 108 kilokalori. Beda lagi jika dikonsumsi dalam bentuk camilan, misalkan pisang goreng tepung. Nah, kandungan kalorinya yaitu sekitar 338 kalori. Mengapa berbeda? Hal ini karena adanya sumbangan kalori dari penyerapan minyak dan juga dari tepung terigu yang digunakan. Nah, ngemil yang tepat atau yang baik itu harus memperhatikan yang namanya 3J, yaitu jenis, jadwal, dan jumlah. Untuk jenis, kalian bisa pilih snack-snack yang sehat, seperti misalnya buah-buahan, bisa dikonsumsi dalam bentuk salad atau puding atau bahkan buah utuh langsung. Kemudian kalian juga bisa memilih snack-snack yang tinggi protein, misalnya kacang-kacangan. Kemudian selain jenis, kalian harus memperhatikan yang namanya jadwal. Nah, untuk jadwal ini biasanya snacking time itu ada snacking morning atau snacking yang dilaksanakan pada pagi hari. Biasanya itu pada pukul 10. Kemudian ada afternoon snacking. Itu biasanya dilaksanakan pada siang atau sore hari. Biasanya itu dilaksanakan pada pukul 3 sore. Nah, kemudian harus memperhatikan yang namanya jumlah atau porsinya itu juga harus diperhatikan. Tidak boleh melebihi dari batasan kalori harian kita. Oke, demikian sharing kita mengenai snacking time. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.